Hello awesome people. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bayu, Rizky, Virgin, Rama, Indri, Audi, Aisyah, Rehan, Bella, Fikri, dan Rianto. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi tanggung jawab negara. Sebelumnya kami membagi materi tanggung jawab negara ini menjadi 3 bagian, yaitu pengertian, jenis-jenis, dan akibat hukum dari tanggung jawab negara. Baiklah, langsung saja ke penjelasan bagian pertama, yaitu pengertian tanggung jawab negara. Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of Law adalah obligation of state to make reparation arising from a failure to comply with legal obligation under international law. Dari rumusan tersebut, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan atau reparation yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary hanya terdapat pengertian mengenai tanggung jawab secara sempit, yaitu answerability or accountability. Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya, pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan juga kewajiban negara untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Jadi sebagaimana layaknya dalam sistem hukum nasional, dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Lalu ada 2 pengertian dari pertanggungjawaban negara. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya. Kemudian yang kedua yaitu pertanggungjawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran terhadap orang asing. Kemudian pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain itu menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya dari segala perbuatannya menurut hukum internasional. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia, di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya. Selanjutnya, tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional. Di samping itu, tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Jadi menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak, yaitu berupa perbaikan. Dalam hukum internasional dikenal 2 macam aturan, yaitu primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan, atau instrumen lainnya. Dan
Secondary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rules tersebut dilanggar oleh suatu negara. Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara atau the law of state responsibility. Pasal 1 draft artikel International Law Commission 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional. Menurut Malcolm and Shaw, ada 3 karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni 1. The existence of an international legal obligation in force as between two particular states. 2. There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible. Dan 3. That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission. Ada 3 karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas. Terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi, secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas, dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawabannya tersebut tidak terpenuhi, maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jenis-jenis tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawabannya jika aktivitas-aktivitasnya merugikan negara lain. Jika karakteristik untuk adanya tanggung jawab negara telah dipenuhi, maka negara penerima dalam hal ini dapat diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Adapun pembatasan-pembatasan dalam tanggung jawab negara. Yang pertama, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Yang kedua, pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Dan yang ketiga, perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Contoh, suatu negara menolak masuknya WNA ke dalam wilayahnya. Negara berhak menolak atau menerima WNA masuk dalam wilayahnya. Secara garis besar, tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah: yang pertama, eksplorasi ruang angkasa. Negara peluncur satelit
selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit tersebut kepada benda-benda atau objek-objek di wilayah negara lain. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab dari perbuatan ini adalah tanggung jawab absolut. Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncuran satelit atau benda-benda ruang angkasa diatur dalam Liability Convention pada tahun 1972. Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Prinsip tanggung jawab dalam kegiatan ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam hal ini, tidaklah penting apakah suatu negara sebelumnya telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Sama halnya dengan kegiatan eksploitasi ruang angkasa yang menjadi latar belakang digunakannya prinsip tanggung jawab absolut yang karena kegiatan-kegiatan ini mengandung resiko berbahaya yang sangat tinggi. Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional. Setiap negara berkewajiban mengatur dan menguasai setiap kegiatan yang terjadi di wilayahnya, baik yang sifatnya publik maupun perdata, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk kegiatan yang bersangkutan. Jika kerugiannya bersifat bahaya, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip tanggung jawab mutlak. Namun, apabila kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa, maka tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud dari tindakan tersebut. Juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini dapat terjadi terhadap suatu negara manakala negara tersebut melanggar suatu perjanjian atau kontrak negara yang memiliki tanggung jawab. B. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian atau disebut contractual liability. Suatu negara juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini dapat terjadi terhadap suatu negara manakala negara tersebut melanggar suatu perjanjian atau kontrak. Negara yang memiliki tanggung jawab karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan atau yang biasa disebut reparation secara penuh atas kerugian material maupun moral yang diakibatkan oleh perbuatannya. Menurut pasal 34 draft artikel ILC, bentuk atau jenis perbaikan atau reparation itu mencakup restitusi atau restitution, kompensasi atau compensation, dan pemenuhan atau stratification. Jadi, dari materi ini telah memberikan pengertian pada masing-masing jenis perbaikan oleh negara di atas. Pasal 35 Draft Articles ILC menyatakan bahwa restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil dilakukan atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Selanjutnya, kompensasi merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya.
yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi. Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan satisfaction, materi ini juga menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Pemenuhan dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat. Akibat hukum tanggung jawab negara. Suatu perbuatan negara yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional atau internationally wrongful act of a state secara otomatis akan melahirkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut. Untuk itu, menurut draft artikel International Law Commission, selanjutnya disebut draft artikel ILC, sebagai suatu instrumen hukum internasional. Kebiasaan yang mengatur tentang state responsibility menentukan kapan perbuatan suatu negara dapat dikatakan salah. Merajuk pasal 1 dan 2 draft artikel ILC, perbuatan suatu negara dapat dipersalahkan menurut hukum internasional apabila: pertama, ketika perbuatan tersebut dapat diatribusikan pada negara tersebut atau attribution of conduct to a state, dan kedua, ketika perbuatan negara tersebut melanggar kewajiban internasionalnya atau breach of international obligation. Namun, draft articles ILC tidak memberi pembatasan kapan suatu negara dikatakan melakukan suatu pelanggaran hukum internasional. Sehingga dalam praktiknya, hal tersebut ditentukan melalui penerapan sumber-sumber hukum internasional primer lainnya. A. Perbuatan yang diatribusikan kepada suatu negara atau attribution of conduct to a state. Secara umum, ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa hanya perbuatan organ negara, pemerintah dan atau pejabatnya, atau orang maupun entitas yang bertindak berdasarkan perintah, arahan, anjuran atau pengawasan organ-organ itu yang dapat diatribusikan kepada negara. Organ-organ itu mencakup organ-organ pemerintahan nasional, daerah maupun lokal, dan orang-orang maupun entitas dalam tingkatan apapun, ataupun setiap orang maupun entitas yang menyandang status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara. Di samping itu juga termasuk di dalamnya orang-orang yang secara nyata bertindak sebagai organ pemerintahan meskipun mereka tidak diklasifikasikan demikian oleh hukum nasional negara yang bersangkutan. Kembali lagi kepada pelanggaran suatu kewajiban internasional atau breach of an international obligation. Sekalipun suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada suatu negara,
Untuk melahirkan adanya tanggung jawab negara, perbuatan itu harus dibuktikan merupakan pelanggaran suatu kewajiban internasional negara yang bersangkutan. Dan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran suatu kewajiban internasional, artikel menentukan bahwa hal itu harus ditentukan secara kasus demi kasus. Sementara itu, ditentukan pula bahwa perbuatan suatu negara tidak dianggap melanggar kewajiban internasional jika perbuatan itu tidak terjadi sebelum terikatnya negara tersebut oleh suatu kewajiban internasional. Demikianlah penjelasan materi tanggung jawab negara dari kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan.